Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Teori Makroekonomi 1 kelas paralel K3 Institut Pertanian Bogor. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang resesi Indonesia di kala pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 menuntut kita untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, mulai dari kuliah sampai bekerja sekalipun. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, yang akhirnya perekonomian Indonesia sampai di tahap resesi. Resesi sendiri adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jika kita tinjau pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, secara tahunan atau disingkat YoY, di kuartal 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif, yaitu sebesar 2,97%. Di kuartal 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis hingga negatif, yaitu sebesar minus 5,32%. Lalu di kuartal ketiga, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi walaupun hasilnya masih negatif, yaitu sebesar minus 3,49%, sehingga Indonesia resmi resesi. Mengenai kuartal keempat, banyak para ekonom dan pengamat memprediksi bahwa ekonomi Indonesia masih tetap negatif walaupun angkanya mendekati 0%, sehingga tetap terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya. Dampak akibat adanya resesi di Indonesia. Dampak yang pertama yakni meningkatnya angka pengangguran. Hal itu disebabkan karena terjadinya PHK besar-besaran oleh perusahaan. Mengapa perusahaan melakukan hal tersebut? Karena menurunnya daya beli masyarakat. Hal itu berimbas kepada menurunnya tingkat produktivitas perusahaan. Diperkirakan selama pandemi ini, tingkat pengangguran meningkat sebesar 2,92 juta sampai 3,23 juta jiwa. Meningkatnya pengangguran ini secara langsung berimbas kepada meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal itu mengakibatkan banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Tingkat kemiskinan di Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 1,16 juta sampai dengan 3,78 juta jiwa. Apa upaya pemerintah untuk mengatasi resesi ini? Sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2020, Indonesia masih berada di mode ekspansi belanja pemerintah. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional yang fokus pada 4 sektor, yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, kementerian atau lembaga, dan Pemda, serta pembiayaan korporasi yang mencapai realisasi 277,68 triliun rupiah pada minggu pertama kuartal 4 tahun 2020. Program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM telah dilakukan melalui beberapa kebijakan, diantaranya yaitu pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada keadaan resesi di pandemi COVID-19 ini? Ahmad Ghazali, seorang pakar finansial di Kompas.com menyatakan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah melindungi sumber penghasilan. Untuk para karyawan, sebaiknya pikirkan lagi jika hendak melakukan pindah pekerjaan. Dan untuk para pengusaha, pikirkan lagi jika hendak melakukan ekspansi. Untuk yang kedua adalah miliki dana cadangan, sekitar 3-12 kali belanja bulanan. Dan untuk yang ketiga adalah tahan pembelanjaan besar, terutama kredit. Jika hendak melakukan kredit mobil atau kredit rumah, pikirkan lagi resikonya. Apakah rencana tersebut akan menghilangkan dana cadangan? Karena dana cadangan menjadi hal yang sangat vital pada keadaan resesi ini. Untuk yang keempat adalah selalu belanja secara rutin, karena pembelanjaan konsumtif rumah tangga menjadi salah satu pendorong ekonomi yang sangat dominan. Mungkin sekian dari kelompok 5 makroekonomi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.